Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Siti Maranda Ismail, mahasiswa kebidanan dari kelas 1A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perubahan anatomi dan fisiologi selama kehamilan. Mengapa sih pentingnya kita itu mengetahui perubahan tubuh selama kehamilan? Jadi mengetahui perubahan tubuh pada ibu hamil itu sangat penting, baik bagi ibu sendiri maupun bagi tenaga kesehatan dan keluarga. Yang pertama, untuk menjaga kesehatan ibu dan janin. Tentunya sangat penting ya untuk menjaga kesehatan ibu dan janin selama kehamilan. Terus yang kedua, meningkatkan kesiapan mental dan emosional. Perubahan pengetahuan membuat ibu lebih siap secara psikologis menghadapi perubahan fisik dan emosional. Yang ketiga, mendukung kehamilan yang sehat. Ibu jadi lebih paham pentingnya pola makan, olahraga ringan, istirahat cukup, dan kontrol rutin ke dokter maupun bidan. Yang keempat ini adalah mempererat hubungan dari keluarga maupun pasangan. Jika orang di sekitar tahu ada perubahan yang ibu alami, maka mereka bisa memahami dan memberikan dukungan yang tepat. Baik, langsung saja kita ke penjelasan perubahan anatomi pada ibu hamil, yaitu yang pertama dari perubahan sistem reproduksi dulu ya. Jadi yang pertama pada perubahan sistem reproduksi itu ada perubahan bentuk dan ukuran rahim. Rahim itu yang awalnya seukuran telur ayam atau sekitar 7-8 cm akan membesar secara bertahap sama kehamilan. Lalu yang kedua itu ada perubahan posisi janin. Trimester awal itu janin masih kecil dan belum menempati posisi tepat. Lalu trimester kedua itu janin mulai lebih aktif dan bergerak namun belum menetap pada satu posisi. Trimester ketiga, janin mulai memutar kepala ke bawah atau posisi anterior, siap untuk pada proses persalinan. Lalu yang ketiga itu ada pembesaran payudara. Payudara itu mulai membesar sejak trimester pertama akibat peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Lalu yang kedua adalah perubahan pada sistem pencernaan, terutama terkait dengan mual dan muntah. Umumnya itu terjadi pada trimester pertama karena disebabkan oleh peningkatan hormon HCG atau human chorionic gonadotropin dan estrogen. Lalu bisa disertai dengan sensitivitas terhadap bau dan makanan tertentu. Lalu yang kedua itu ada perubahan nafsu makan. Beberapa ibu hamil itu mengalami perubahan nafsu makan, terutama saat mual muntah itu masih sering atau masih hebat. Di sisi lain juga ada yang mengalami peningkatan nafsu makan atau mengidam makanan tertentu. Lalu perubahan ini dipengaruhi oleh hormon dan kebutuhan produksi janin yang meningkat. Lalu yang ketiga, pencernaan menjadi lebih lambat. Hormon progesteron meningkat dan menyebabkan otot-otot saluran pencernaan menjadi lebih rileks. Akibatnya, proses pencernaan lebih lambat dan bisa menimbulkan keluhan seperti kembung atau konstipasi atau sembelit dan heartburn. Baik, langsung saja kita langsung ke penjelasan ketiga, yaitu penjelasan tentang perubahan sistem kardiovaskular selama kehamilan. Jadi yang pertama itu ada peningkatan volume darah. Volume darah akan meningkat sekitar 30-50% dibandingkan sebelum hamil. Tujuan untuk memberikan kebutuhan oksigen dan nutrisi janin. Serta dua, ada peningkatan denyut jantung. Denyut jantung ibu itu akan meningkat 10-20 denyut per menit. Ini terjadi untuk memompa darah lebih banyak ke seluruh tubuh dan janin. Yang ketiga, perubahan tekanan darah. Di masa pertama itu dan kedua, tekanan darah akan cenderung menurun karena pelebaran pembuluh darah akibat hormon progesteron. Lalu di masa ketiga itu tekanan darah mulai kembali naik. Lanjut, perubahan keempat yaitu perubahan pada sistem muskuloskeletal. Jadi yang pertama itu ada perubahan postur tubuh. Pada perubahan postur tubuh ini, rahim yang membesar membuat pusat gravitasi tubuh bergeser ke depan. Lalu ibu hamil cenderung menyesuaikan postur tubuh dengan cara melengkungkan punggung ke bawah atau lordosis, menyebabkan tekanan pada tulang belakang. Lalu yang kedua ada pembesaran pelvis atau panggul. Hormon relaksin menyebabkan ligamen dan sendi panggul itu melonggar. Tujuannya itu adalah agar panggul lebih fleksibel sebagai persiapan untuk proses persalinan.
Lalu yang ketiga, keluhan punggung. Dari punggung itu terutama punggung bawah adalah keluhan yang umum atau normal. Perubahan kelima yaitu perubahan kulit selama kehamilan. Yang pertama itu ada stretch mark atau striae gravidarum, garis-garis halus berwarna merah muda atau ungu atau putih yang muncul di perut, payudara, pinggul, dan paha disebabkan oleh peradangan kulit yang cepat serta perubahan kolagen akibat hormon. Lalu yang kedua itu perubahan warna kulit. Beberapa area tubuh seperti puting, leher, ketiak, dan area genital menjadi lebih gelap atau hiperpigmentasi. Melasma atau topeng kehamilan. Bercak coklat atau abu-abu pada wajah ini terutama di dahi, pipi, dan atas bibir. Lalu yang berikut ada perubahan pada sistem pernapasan. Nah, perubahan sistem pernapasan itu mencakupi peningkatan volume pernapasan. Ibu hamil itu mengalami volume tidal atau jumlah udara yang masuk dan keluar paru-paru saat bernapas biasa. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan oksigen yang meningkat untuk ibu dan janin. Ada perubahan frekuensi pernapasan. Frekuensi napas itu bisa meningkat sekitar 1-2 nafas lebih banyak per menit. Terasa seperti napas lebih dalam atau cepat, terutama saat beraktivitas ringan. Perubahan pada sistem urinaria atau kemih selama kehamilan, khususnya mengenai itu peningkatan frekuensi BAK atau buang air kecil. Di trimester pertama itu rahim mulai membesar dan meningkat kandung kemih, menyebabkan ibu serta merasa ingin membuang air kecil. Baik, karena tadi saya sudah menjelaskan perubahan anatomi, sekarang saya akan menjelaskan perubahan fisiologis pada ibu hamil. Pertama itu ada perubahan pada hormon-hormon yang berperan selama kehamilan. Itu yang pertama ada hormon progesteron, diproduksi awalnya oleh korpus luteum lalu oleh plasenta mulai trimester kedua. Fungsi fisiologisnya itu untuk menjaga dinding rahim agar tetap tebal dan siap mendukung kehamilan. Lalu yang kedua ada estrogen, hormon estrogen juga diproduksi oleh plasenta sama kehamilan. Fungsinya untuk meningkatkan aliran darah ke rahim, plasenta, dan organ lain. Lalu yang ketiga ada hormon HCG atau human chorionic gonadotropin, diproduksi oleh trophoblas atau makroplasenta setelah pembuahan. Fungsinya itu untuk mempertahankan fungsi korpus luteum agar terus menghasilkan progesteron hingga plasenta siap mengambil alih. Metabolisme yang pertama, peningkatan kebutuhan energi. Tubuh ibu itu membutuhkan lebih banyak energi untuk mendukung pertumbuhan janin, plasenta, dan jaringan tubuh seperti rahim dan payudara. Gula darah atau glukosa. Awal kehamilan, hormon progesteron dan estrogen itu membuat sel lebih sensitif terhadap insulin sehingga kadar gula darah itu cenderung menurun. Lalu yang ketiga, kita beralih ke perubahan sistem respirasi. Yang pertama adalah perubahan frekuensi pernapasan. Frekuensi napas ibu hamil itu biasanya akan lebih sedikit meningkat sekitar 1-2 kali lebih cepat per menit. Yang keempat ada perubahan pada sistem kardiovaskular selama kehamilan, khususnya mengenai detak jantung dan aliran darah. Yang pertama, peningkatan detak jantung. Detak jantung ibu hamil itu akan meningkat sekitar 10-20 itiran per menit dibandingkan sebelum hamil. Yang terakhir ada perubahan psikologis yang umum terjadi selama kehamilan. Yang pertama itu ada perubahan mood swings, yang ibu itu akan jarang berhubung. Lalu yang kedua ada kecemasan atau anxiety. Kecemasan itu umum terjadi terutama menyangkut kesehatan janin. Ketiga itu ada perasaan bahagia dan ikatan emosional. Banyak ibu hamil dan juga masalah kebahagiaan, harapan, dan cinta yang mendalam terhadap. Demikian penjelasan dari saya mengenai perubahan anatomi dan fisiologi selama kehamilan. Jadi saya bisa ringkas penjelasan dari saya itu selama kehamilan tubuh ibu mengalami berbagai perubahan, diantaranya fisik, yaitu yang pertama pembesaran rahim, payudara, perubahan postur, dan peningkatan detak jantung dan frekuensi BAK. Yang kedua ada hormonal, yaitu peningkatan hormon progesteron, estrogen, dan HCG mempengaruhi sistem tubuh dan emosi. Lalu yang ketiga ada psikologis, perubahan mood, kecemasan, rasa bahagia, dan dengan ikatan janin. Saya berikan tips ya untuk menjaga kesehatan selama kehamilan. Tipsnya yaitu yang pertama adalah
konsumsi makanan bergizi yang kaya zat besi, kalsium, protein, dan folat. Lalu yang kedua, lakukan olahraga ringan seperti jalan kaki atau yoga selama hamil. Jadi mari ibu-ibu kita jaga gaya hidup yang sehat. Jadi kehamilan kan merupakan momen yang penting yang membutuhkan perhatian khusus. Jadi mari ibu-ibu kita bersama jaga kesehatan